Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya kiriman oplok kotokannya ya, Bosch Soundlink Mini 2. Rusaknya tidak mau hidup dan dicas tidak ada indikasi. Nah, kata pemiliknya itu panas ketika dicas ya. Nah, ini ketika saya perhatikan di sini. Nah, bagian sini yang panas ya. Oh, panas banget nih. Ya. Jadi ini coba saya cas beberapa menit ya. Sampai 5 menit di sini hangat panas ya. Mungkinan di sini ada yang konslet gitu ya. Oh, ini aman. Ini bagian cas di sini. Justru di sebelah sini yang konslet. Oke, seperti biasa ya kita cek dulu bagian baterainya ya, ada yang konslet atau tidak. Itu yang paling gampang ya, dioplok kotok dulu ya, seperti itu. Dicek lah ya, intinya cek bagian situ. Ya, untuk ini ya karetnya nih ya, ini nggak bisa ditarik langsung ya, ditarik atau dilepas itu nggak bisa. Nah, kalau ngepas harus ngepas ini dulu, ngepas boardnya ini, baru ini bisa dikeluarkan ya. Jadi kalau ada yang bilang itu kok nggak dilepas sekalian karetnya, nggak bisa ya, ditarik malah ini putus gitu ya. Jadi harus ngepas board dulu baru bisa gitu ya. Nah, kita cek dulu. Ya seperti di video saya sebelumnya ya, biasanya kalau nggak ada yang konslet ya biasanya lapisan kabelnya itu dia lengket-lengket, itu menyebabkan konslet ya. Saya sudah pernah jelaskan ya bahwa bisa konslet sampai di bagian amplinya ya, di sini bagian amplinya ya, ini casnya di sini. Nah, ini hangat di sini ya, kemungkinan bagian ampli. Tapi ini bagian atas ya, atas sebelah sini. Bisa juga boardnya. Nah, kita cek dulu. Board bisa juga ya di sini. Saya buka dulu. Nah, karena di sini kan ada mesinnya ini. Nah, ini enggak hangat sih. Saya cek enggak hangat. Tapi di atasnya ini ya, atas ini ya mesin ya, mesin amplinya. Nah, ini ya, bisa lihat ini apa nih? Ada apa nih? Kita lihat dulu nanti. Nah, ini ya, tuh, ini tuh ya, lengket seperti ini. Nah, bisa juga itu yang jadi tersangka ya. Cek dulu aja konslet atau tidak, paling gampang ya, paling gampang cek itu dulu pakai skala kali 1 gitu ya. Ini skala kali 1 di sini. Jadi ini yang besar ini ya, itu plus, ini minus. Nah, dia bergerak. Sekarang kita balik, harus tidak boleh bergerak, aman ya. Nah, skala kali 10. Nah, tidak bergerak ya, aman. Nah, sekarang kita cek apakah pengecasannya masuk gitu ya. Ini artinya enggak ada yang konslet ya, di bagian sini baterai enggak ada konslet. Harusnya pengecasan dia masuk, harusnya ya. Logikanya seperti itu. Kita cek dulu tegangannya, biasanya sekitar 8 ya, 8 volt ya, 8,4, 8,2, 8,4 ya. Nah, ini ya, ada ya, masuk ya, intinya ada tegangannya di situ. Nah, langkah selanjutnya ya tentunya seperti yang saya bilang, ini harus dibongkar dulu ya. Saya bongkar dulu. Nah, ini lengket-lengket. Nah, bisa kalian lihat dari sini aja sudah terlihat ya, bahwa di situ. Nah, saya juga sudah jelaskan bahwa di soket sini ini sering sekali, nah, karena kena ini jadi berkarat seperti itu ya, di bagian ini ya, fleksibelnya ini ya, bagian ujung itu ya. Saya bongkar dulu aja ya, nanti akan saya perlihatkan gitu ya. Kelihatan ini juga pernah dibongkar ya, kelihatannya. Nih, saya cek dulu aja. Oke, saya bongkar dulu. Oke ya, di sini sudah saya buka ya. Ntar saya lampunya. Nah, seperti biasa ya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Tuh, ini seperti ini ya. Ini seperti ini soketnya. Nah, ini sering sekali terjadi ya. Ini akan saya lepas dulu. Itu untuk jalur supply baterainya ya. Cas itu masuk ke sana. Masuk dapat ke sini. Nah, ini tetap harus dibersihkan. Ya, cuma kalian harus hati-hati fleksibelnya. Saya selalu tetap mewanti-wanti. Nah, ini berjamur nih pasti. Tuh
ya, nanti dibersihkan. Yang penting hati-hati mikanya jangan sampai lepas karena bisa cilaka 12. Ini jalur supply ya, jadi ada 4 ya nggak salah. Jadi kalau putus 2 nggak masalah ya. 1 2 3 4 gitu ya. Ini nanti dibersihkan juga. Tuh, ini sering sekali terjadi ya penyakitnya ya. Tuh, ini nanti harus dibersihkan semua ya, bersihkan semua. Nah, ini kita harus cek dulu ada yang konslet enggak. Yang jelas untuk baterai ya, baterainya, tegangan baterai nggak ada masalah. Ini ya, nanti dibersihkan. Termasuk nih tuh ampli ya. Tuh, ini korosi ya. Coba aja nanti kita cek satu persatu ya, bagian ampli terutama di sini untuk supply-nya, kapasitor nggak boleh konslet gitu ya. Tuh nanti tetap dibersihkan. Aman ya. Oke, aman. Jadi tadi yang saya rasakan ada ini ya, ini bagian ampli ya. Ampli kan seperti ini. Nah, atas seperti ini. Nah, bagian atas sebelah sini ya, bukan sebelah sini, bukan belakang sini ya. Nah, kemungkinan sekitar sini. Nah, itu tinggal kita intip aja di sini. Ya, harus dibersihkan ya semua, wajib sekali. Nah, bersihkannya itu dia menyebabkan konslet. Oh, ini mau lepas ya, kalau yang ini lepas nggak masalah. Ini juga harus hati-hati belakang sini, pastikan aman ya. Nah, ini juga nih, nah, bisa menjadi biang permasalahan semua ya. Bersihkan ya, bersihkannya pakai apa? Terutama ini ya, ini yang jadi biang permasalahan juga ini nanti. Mudah-mudahan kakinya nggak korosi di sini, termasuk IC yang ini. Ya, kalau ini korosi, waduh, repot ya nanti. Ya, seperti yang saya bilang mungkin di video saya sebelumnya bahwa nggak semuanya berhasil diupload gitu ya. Ada yang bisa diselamatkan, ada yang tidak, tinggal keparahannya. Nah, sekarang kita cek aja. Untuk baterai aman, di sini ada untuk 5 volt, langsung aja ya terhadap groundnya. Cek aja, kalau sebelah sini ya berarti sekitar sini ya, kemungkinan 3,3 bermasalah ya, kemungkinan. Ini 12 volt. Untuk pengecasan ada ya masuk, artinya aman. Sekarang ini aman ya, nggak bergerak. Sekarang 3,3, ini ada tulisannya, jadi udah ada test pointnya. Nah, ini dia mencurigakan, 3,3 enggak full shot ya, tapi ini bisa kalian lihat ya, ini terhadap ground loh ya, supply plus 3 nya ke sini, saya bolak-balik. Nah ya, 3,3 nya mudah-mudahan nggak rusak modul bluetoothnya. Saya rasa tidak ya, karena di sini nggak panas, tapi di sini. Nah, kemungkinan ini LL. Kalau L nggak mungkin ya, kemungkinan konslet aja. Ini ada C ya, pasti berhubungan dengan supply-nya, mungkin juga konslet juga bisa. Ya, seperti itu. Nah, langkah pertama ya tentunya seperti biasa, saya akan bersihkan semua dulu. Ya, bersihkan pakai thinner seperti biasa ya. Proses pembersihan tidak akan saya perlihatkan, tinggal bersihkan aja ya semua ya, sebersih-bersihnya, termasuk yang ini sokatan ini ya, pastikan tidak korosi gitu ya, berjamur biasanya sampai berjamur, karena itu untuk supply ya. Oke, saya upload dulu. Oke ya, di sini udah saya bersihkan di sini ya. Tuh. Ini di sini ada kapasitor. Nah, itu yang konslet di sini ya. Ini saya kasih 22 mikro. Ya, jadi ini saya turunkan dulu aja ya. Karena saya bersihkan pakai ini. Gambaran ya. Agak tinggi soalnya mejanya saya pendek. Nah, bisa kalian lihat di situ. Nah, sekarang kita tes. Jadi yang konslet itu bagian 3,3. Untungnya aman ya, nggak sampai kena modul Bluetooth. Ya, kalau sampai kena modul Bluetooth ya wassalam ya. Tuh ini ya, aman ya, ini bergerak aman ya, nggak masalah, asal jangan di baterai. Kalau di baterai dia bergerak, nah itu yang bahaya ya, bukan bahaya ya, tuh bermasalah itu ya. Nah, ini aman ya, ini udah aman seperti itu. Pokoknya kalau bos ya, ini Soundlink Mini 1 ini asal tidak blank ya, maksud saya apa, kedip-kedip semua LED-nya ketika kalian ganti baterai baru gitu ya, atau baterai penuh atau kalian cas dia ngeblank LED-nya lah semua. Nah, itu
saya masih kesulitan. Kemungkinan sih Bluetooth ya, kemungkinan. Tapi kalau masih mati seperti ini, nggak mau hidup gitu ya, masih ada kemungkinan bisa diperbaiki. Nah ini yang susah ini ya, masang-masangnya ini karena terlalu cepat mikanya ya. Kalau yang sini sih masih aman ya. Bentar saya pasang dulu nih, sebentar ya, saya pasang dulu ya posisinya. Oke, udah ya. Ini saya kasih sini, saya rasa lebih aman ya kalau saya kasih depan karena dia akan ganjal nanti. Ya seperti itu. Nah termasuk yang ini. Nah ini yang harus hati-hati ya masangnya ya. Seperti itu. Jadi saya wanti-wanti dulu buat kalian. Nah cuma ini ya. Nah, ini nanti kalau ini bisa nyala. Nah cuma ini. Nah ini ya, ini sekalian saya bersihkan ya. Kalau di video saya sebelumnya kan belum saya tunjukkan. Nah ini tetap pasti akan menyebabkan korosi, terutama bagian sini. Ini sering sekali sampai jalurnya putus, tembus ke bawah ya. Terus bagian kaki IC pasti itu ya. Nah ini kakinya sampai tuh korosi dan satu putus ya. Saya bersihkan seperti itu, putus ya. Jadi ini kemungkinan untuk suaranya tidak bisa nanti ya. Tetap harus ganti IC ya, kakinya putus satu. Harus saya rapikan lagi. Nah, ganti IC. Ini kapasitornya sampai berkarat juga, berjamur di sini ya. Sudah saya bersihkan, cuma nggak tahu nih si bisa atau enggak. Tapi yang jelas IC harus diganti ya. Jadi sering juga bermasalah saya temui adalah tidak bunyi ya karena ini. Tapi yang jelas bukan hanya ini aja. Kalau Bose SoundLink Mini 1 itu tidak bunyi atau SoundLink Mini 2 tidak bunyi, sebetulnya masalah bukan di sini aja PR-nya ya. Bisa kalian lihat ya, pasti di sini juga bermasalah ya. Di sini pasti juga bermasalah, nempel-nempel gitu ya. Ya, ada konslet atau tidak gitu ya. Nggak hanya di sini, jadi harus dibersihkan keseluruhannya. Kalau ini fix, IC harus ganti. Ya, kakinya di situ ya, sas. Kalau terlalu dekat ini kan nggak kena tutupan tangan. Nah ini saya zoom ya, tuh kakinya putus satu ya, patah satu ya. Bisa juga disambung ya, nanti akan saya coba dulu sambung gitu ya, masih bisa nggak, karena itu untuk jadi ini di ini sama ini terhubung ya, kaki ujung sini dengan sebelahnya itu terhubung, jadi bisa juga nanti disolder langsung gitu ya. Cuma ya saya harus dulu ya, fokus dulu di maksudnya ya nggak bisa ya sambil rekam ya. Oke, kembali ke sini lagi. Nah ini pastikan dulu ini nyala. Ini belum saya coba ya, belum saya coba ya. Nah, jadi ini, nah ini ternyata patah tadi ya, saya menemukan mana tadi patah di sini. Ininya yang patah ternyata, bagian soket pin. Atau pernah dilepas atau gimana. Tapi yang jelas ini kalau saya lihat tadi belum pernah dibongkar. Cuma di bagian baterai, kalau lihat baterainya sih kelihatannya ya pernah diganti, kelihatannya ya, karena ini kan masih kinclong kelihatannya, tapi ya kurang tahu. Oke, pasang. Loh, bisa ya, tuh tadinya lah ya. Nah, oke, saya coba pengecasannya dulu sebentar. Ini harusnya nekuk ke atas ya, harusnya ya, nggak apa-apa sementara nekuk ke bawah. Nggak harus sih, sebentar, tadinya lah ya, nyala. Nah ya, alhamdulillah seperti itu ya. Jadi 3,3 nya masih aman. Biasanya kalau Onyx Studio gitu ya, rusak di supply-nya. Supply ini karena kan bukan rusak karena terbakar ya, cuma karena konslet di kapasitor gitu ya, jadi aman. Tapi kalau rusak karena supply-nya bermasalah ya, itu berbeda cerita ya. Supply bermasalah itu dalam artian dia IC rusak, terbakar, atau supply melandang gitu, itu ya kemungkinan kecil bisa diselamatkan gitu ya. Tapi karena ini penyebabnya konslet karena kapasitor, sekitar sini panas ya,
jadi aman. Dan di Bluetooth saya nggak hangat ya, karena di sini ya ini untungnya gitu ya, di sini hangat ya udah oplok-oplok bagian situ ya. Saya kira amplinya ya, karena paling sering juga di situ ya, ini terbakar sering ya. Nah, seperti itu ya. Oke, ini akan saya colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah sip ya. Saya cek tegangannya berapa ini, saya lepas dulu, nantikan dulu. Ini bisa nyala ya, artinya tadi bisa nyala ya, artinya ada ya supply-nya mungkin. Dia terprotek karena ini ya 3,3 nya ya, 3,3 nya yang bermasalah. Pak, saya cek dulu di sini berapa ini tegangan. Wah, 6,8 ya, tetap nggak ngangkat ini kalau buat nyalakan. Cuma 6,8. Ya ini akan saya cas dulu. Ya, cas dulu. Ya udah drop banget ya istilahnya. Karena saya akan nyoba juga dia bisa penuh atau enggak gitu ya, pastinya. Ya pengecasannya ya, pastikan dia aman gitu ya. Ngisi gitu ya. Kalau kedip-kedip oranye gini aman, tapi kalau kedip-kedip merah, nah itu pasti bermasalah. Ada dua kemungkinan, kalau nggak baterai, sekitar baterai ada yang konslet. Nah ini seperti biasa ya, tentunya di sini saya akan bersihkan. Ini harus dirontoki ya, tetap wajib dirontoki karena riskan akan bermasalah lagi. Oke ya, saya oplok-oplok dulu. Kalau ini bisa saya oplok-oplok, ini masih bisa saya selamatkan, saya solder, resolder gitu ya. Akan coba pakai ini, tapi kalau enggak ya harus ganti IC-nya gitu ya. Seperti itu. Oke, saya oplok-oplok dulu, ini bersihkan ya sama ini ya, sambil nunggu ini penuh. Ini mungkin bisa nyala ya tanpa ampli ya, tanpa amplinya ini mungkin bisa nyala tanpa bukan ampli, cuma untuk menyalakan aja. Cuma kalau ada ampli ya kurang tahu nanti. Oke, oplok dulu. Ya, sudah sip, sudah jadi ya. Ini nyobanya nggak usah lama-lama, udah malam ya, enak sama tetangga. Oke ya, untuk ampli ini masih bisa saya perbaiki ya, seperti yang saya bilang, saya akan coba perbaiki dulu ya, karena hanya satu kaki yang putus ya, seperti itu. Nah, saya solder seperti ini ya. Nah, itu ya, aman. Jadi yang paling sering itu ya sini, memang di sini ya, sekitar kaki IC bagian sini. Terus ya ini sering sekali ya, seperti di video saya sebelumnya, di sini pasti korosi ya, kalau enggak sampai jalur putus di bawah ya, seperti itu. Ini kalau saya lihat kan boardnya lagi ya, tuh sama aja ya, sekitar sini sama ya. Nah, bahkan yang terparah adalah di sini ya, itu kalau ini konslet ya biasanya terbakar gitu ya, ya sudah, yang penting jangan sampai jalurnya terbakar sampai tembus bawah. Nah itu yang susah, seperti itu. Nah kasus kerusakan seperti ini yang disebabkan karena kabel nih ya, udah saya rontoki seperti ini kok nggak dilapisi mas ya, nggak masalah ya, seperti ini aja udah cukup. Nggak perlu lapisi atau di solasi biasanya ya, banyak juga yang ini udah merudul seperti itu terus dikasih solasi ya, entah itu solasi kertas gitu ya, atau solasi untuk kabel itu ya, solasi kabel itu ada yang seperti itu ya. Saya bersihkan aja. Dan penyebab kerusakan seperti ini ya macam-macam ya, ada yang ya bisa kalian lihat di video saya, ada yang bagian sini yang konslet, ada yang lain-lainnya, dan ada yang seperti ini kasus ini ya, tuh ini sampai kakinya itu korosi di sini ya, parah ya, nggak bisa diselamatkan, ada yang putus gitu ya, agak susah ya, dan perbaikannya juga
susah karena ini kakinya hampir korosi semua ya, ada yang putus gitu ya, seperti itu. Kalau ini bermasalah ya tentunya saya nggak punya referensi untuk penggantinya, apalagi IC-nya ini gitu ya. Kalau sini pasti tetap ya, kalau sama aja ya, jamur. Nah, ini memang penyakitnya untuk Soundlink Mini, tapi yang sering saya temui ada Soundlink Mini 1. Kalau 2 belum ya. Mungkin belum ada, mungkin nanti 2-3 tahun lagi mungkin akan ketemu kasus yang sama ya, karena bahannya juga sama ya. Untuk ini lapisan untuk apa namanya, lapisan bagian apa namanya, kabelnya ya sama seperti Harman Kardon Onyx Studio 1 itu juga sama itu ya. Oke ya, ini akan saya rapikan kembali. Mungkin sampai di sini dulu ya oplok-otokannya, servisannya. Sampai ketemu di video selanjutnya, servisan selanjutnya, oplok-otokan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.